Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Setia Sipuria. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Kristen di SD Negeri 10 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya berdiri. Saya beri salam. Selamat pagi, Setia. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Ya anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Semuanya sudah siap ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita terlebih dahulu bernyanyi memuji Tuhan. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Nah, kita bernyanyi kepada Tuhan pujian, semua tahu ya? Gerakannya lagi. Ayo coba gerakan ya. Ayo semua. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Semuanya kita masuk lagi. Ayo semua, daki-daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Oke, silakan duduk semuanya. Sebelum kita masuk di pembelajaran kita, Miss minta Breven, ayo pimpin kita nak dalam doa. Semuanya lipat tangannya tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan berkati setia dan mengajarkan kami dan berkati kami biar kami bisa mengerti pelajaran yang dikasih setia. Ini doa kami, sebentar lagi kami akan belajar. Berkati, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Breven. Anak kita hari ini akan belajar dengan materi kita bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Apa anak-anak? Bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang materi kita hari ini, kita harus tahu nih apa tujuan dari pembelajaran kita. Kita baca bersama-sama yuk. Ada 5 nih tujuan pembelajaran kita. 1, 2, 3. 1.
didik dapat menganalisis dampak keindahan dan kerusakan alam. Yang berikut 4. Peserta didik dapat mendaftarkan contoh-contoh kegiatan untuk memelihara alam dan lingkungan. Oke, yang terakhir. Peserta didik dapat membuat sebuah karya kreatif sebagai rasa syukur atas alam dan lingkungan. Iya, ada 5 tujuan pembelajaran kita. Buka Alkitabnya semuanya. Kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Ayo mencari ya. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak berjalan selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Iya. Pertanyaan pertama, tahukah anak-anak siapa yang berperan penting untuk menjaga atau memelihara alam dan lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Bevan. Semua warga. Semua warga. Apakah hanya laki-laki? Tidak. Apakah hanya perempuan? Tidak. Jadi jawabannya adalah siapa, Bevan? Semua warga. Wah, tos dulu, pintar sekali. Ada yang lain? Siapa lagi yang akan memelihara lingkungan kita? Jawaban yang sama kita semua? Jawaban yang sama ya? Ada yang lain? Siapa kita? Nah, semua kita yang harus menjaga, bukan tugas orang tertentu, tapi semuanya ya. Oke, pertanyaan kedua. Pernahkah kalian bersyukur untuk alam yang telah diciptakan oleh Allah untuk kalian? Pernah? Ayo, pernah tidak ya? Atau tidak bersyukur? Siapa yang pernah bersyukur untuk alam yang Tuhan ciptakan? Salome pernah? Ayo, Kristalia pernah? Oke, apa itu untuk ucapan syukur kamu kepada Tuhan? Kristalia, kamu pernah bersyukur? Iya, contohnya apa? Berdoa, wah berdoa. Tadi pagi berdoa tidak? Berdoa ya, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku ada di alam yang sangat sejuk yang Tuhan berikan. Coba ya, kita berdoa setiap hari harus bersyukur untuk alam. Kita melihat langit, kita ada di tengah-tengah alam yang sangat luar biasa. Nah, yang berikutnya nomor 3. Apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga dan memelihara alam atau lingkungan kita? Yuk, siapa? Breven, Kristalia, yang lain. Ada kemana ini? Divina, apa yang kalian lakukan untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Good. Siapa lagi? Ayo, Kairan. Ayo semua harus ada ya. Menjaga apa? Menjaga alam caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Melestarikannya. Oke, good. Ada yang lain lagi? Caranya. Oke, Rian, apa bagaimana caranya kita menjaga dan memelihara alam kita dan lingkungan kita? Menanam pohon. Menanam pohon di lingkungan kita. Wah, pintar sekali. Ya, jadi banyak cara. Oh, Salome bisa ya? Apa caranya kita nak menyiram tanaman? Wah, pintar. Thank you. Wah, sudah tahu ya anak-anak ya, bagaimana kita menjaga dan memelihara alam atau lingkungan kita. Yuk, kita semua melihat video ini. Bagi yang bisa, boleh ya diikut lagunya ya. Lihat gambar apa yang ada di sana. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan memang. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu
dapat dibelah, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak berhenti, bunga pun panggil harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau langitnya terang, berpandang warna cemerlang, indah jelita damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke. Nah, kira-kira lagunya itu tadi tentang apa ya anak-anak? Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur ya. Oke baik anak-anak, dari melihat video tadi Miss mau bertanya nih, apa saja yang kita lihat tadi dari video? Siapa bisa? Oke, Brandon boleh maju nak. Coba kita sebutkan apa saja yang ditunjukkan dalam lagu tadi betapa kita tidak bersyukur. Apa saja? Sawah-sawah, Ada sawah tidak tadi? Ada. Apa lagi? gunung, Ada gunung? Ya. Apa lagi? pantai, Pantai. hutan. Hutan. Oke, terima kasih. Dari sini ya, apa yang kamu lihat dari video lagu tadi? Apa saja? Apa? Laut. Apa lagi? Sawah. Apa lagi? Pohon. Ada pohonnya tadi ya? Pohon. Ada hewan-hewan enggak? Ada hewan enggak tadi? Ada enggak hewan tadi? Ada. Hewan apa? Burung. Iya, burung. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah melihat dalam lagu itu betapa kita tidak bersyukur. Itu lagunya betapa kita tidak bersyukur. Isma bertanya, siapa yang hari ini sudah bersyukur kepada Tuhan atas alam yang Tuhan sudah ciptakan? Siapa yang sudah bersyukur tadi pagi? Ada enggak? Ada enggak tadi pagi bangun berdoa? Coba jawab jujur. Lihat berdoa ya. Oke, bersyukur. Kairan berdoa sama Tuhan. Austin berdoa enggak sama Tuhan? Ih, bagus. Siapa lagi dipilih berdoa ya? Oke, kalau kita sambil berjalan ke sekolah bisa tidak kita bersyukur kepada Tuhan? Sambil melihat pohon-pohon, sambil mendengar kicauan burung, sambil melihat apa lagi kalau kita ke sekolah anak-anak? Ada pantai enggak kalau ke sekolah? Oh tidak. Ada melihat apa tadi? Lihat rusa. Emangnya ada ya dekat sekolah kita rusa? Ada ya? Ada rusa. Rusa itu adalah ciptaan Tuhan juga. Jadi begitu indah. Kalau kita tidak bersyukur atas ciptaan Tuhan, wah menyedihkan sekali ya. Kalau salah satu ciptaan yang paling indah di Pangkal Pinang yang didatangi oleh banyak orang setiap liburan atau setiap hari Minggu apa saja? Pantai. Pantai. Ada pantai ya di Kepulauan Bangka Belitung ada. Pantai apa? Bukan. Ada pantai bukan? Pantai apa lagi? Apa? Turun Aben. Pantai apa lagi? Pantai Tikus Mas. Pantai apa lagi? Pasir Padi. Pantai apa lagi? Tanjung Besok. Tanjung Besok. Nah, apa yang kalian lihat di pantai anak-anak? Laut. Laut. Pasir. Pohon.
sekali buktinya loh. Di Pangkal Pinang ini kita bisa melihat ciptaan Tuhan alam, yaitu bukit, pantai, hutan. Ada nggak hutan lindung di kota kita? Hutan apa? Di mana ada hutan? Di dekat kita ini banyak ya. Nah, ada di dekat sekolah kita ini disebut Taman Hikmah. Banyak olahraga loh setiap hari. Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah nggak kalian olahraga? Iya. Kira-kira menyenangkan nggak ya kalau olahraga banyak pepohonan? Iya, segar sambil ada udara. Coba kita di berjalan kaki tanpa ada pohon, gimana kira-kira rasanya? Panas atau tidak? Panas. Jadi anak-anak sudah tahu ya, alam kita adalah alam yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak sebentar kita akan diskusikan nih. Diskusikan apa saja yang kita perhatikan di alam kita. Ada soal-soal yang bisa kasih ke kalian. Nah, ternyata alam buatan Tuhan itu begitu luar biasa indahnya, tapi alam buatan Tuhan itu rusak. Ulah siapa kira-kira? Contohnya alam yang rusak itu ada bencana. Contoh bencana yang terjadi apa? Banjir. Di Pangkal Pinang pernah banjir ya? Longsor. Tapi di Pangkal Pinang itu pernah terjadi yang namanya banjir karena ulah manusia. Apa yang membuat terjadinya banjir di kota kita? Iya, betul. Sampah itu harus dibuang ke tempat sampahnya. Selain itu juga sampah itu bisa kita gunakan, kita olah tuh. Bisa diolah sampah ya? Jadi apa? Jadi lemari. Terbuat dari mana lemari? Kardus bisa ya? Oke. Kotak pensil dari mana, El? Dari botol bekas. Iya, Delina. Dari botol bekas dijadiin celengan. Bikin apa lagi? Buat roket. Kairan? Buat apa lagi? Buat tas. Dari mana? Dari kampung Asoy. Jadi banyak yang bisa diolah. Anak-anak kalau menemukan sampah-sampah itu supaya tidak bertumpuk, kita bisa olah jadikan menjadi barang yang bermanfaat. Oke, siap-siap ya. Miss akan bagikan soalnya. Ayo, kita akan mengerjakan soal, dijawab dengan sebaik mungkin. Nanti tulis nama kelompok anggota-anggotanya ya, ditulis. Ayo dijawab ya. Ayo kerjasama semua. Ayo dijawab soalnya ya. Ayo kerjasama.
satu lagi ya. Oh, bagus banget. Dikencangin lagi tipnya ya. Yeay, dekat. Yeay, udah selesai. Ada lihat ini enggak? Udah ya penyajiannya semua. Ayo. Berkarya lagi. Ya, komping dulu dong. Wah, di sini dulu lagi. Mau lihat dulu hasilnya. Wow, bagus sekali. Teman-teman yang lihat hasil kami. Itu apa namanya? Kotak kan? Kotak pensil terbuat dari botol bekas. Dan ini apa ya? Dari kantong plastik bekas. Jadi ini sampah tidak selamanya untuk dibuang, bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Kalau kita beli kan ini mahal ya, bisa 30.000. Nah, ini bisa nanti digunakan di rumah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, Hari. Terima kasih. Sekarang kelompok 2 maju. Maju kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2 Mikael maju Mikael. Ya, Mikael maju nak. Pegang Salome, pegang Salome. Kelompok kami. Apa namanya nak? Kotak pensil. Ini terbuat dari mana tadi? Dari plastik dan botol. Wah, botol bekas. Jadi botol bekas dan juga plastik bekas itu tidak selamanya harus dibuang. Bisa dimanfaatkan untuk barang secantik ini. Nah, tidak perlu beli lagi, buat sendiri ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah paham yang membuat barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu seperti kotak pensil hari ini. Nah, maka dari situ kita boleh berjanji nih kepada diri kita sendiri dan kita bersyukur buat alam yang Tuhan berikan dengan cara kita bisa mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang berguna. Yuk, sebagai janji kita atau doa kita bersama, yuk kita ucapkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Anak-anak, jadi Allah menciptakan alam semesta itu dan segala isinya, termasuk kita manusia. Manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, bisa mengolah barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, Allah memperlihatkan kuasanya atas seluruh ciptaannya. Semua ciptaan Allah tunduk di hadapan Allah. Bahkan semua ciptaannya bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Dalam Mazmur diperlihatkan kemahakuasaan Allah seluruh ciptaannya. Tidak ada sesuatu di bumi di langit yang tidak dikuasai Allah. Semua ciptaan Allah dikasihi, termasuk siapa? Manusia. Oleh sebab itu anak-anak kita dipilih menjadi kawan sekerja Allah, yaitu melestarikan, menjaga alam dan lingkungan. Nah, sekarang anak-anak kita tahu bahwa kuasa Allah yang sudah menciptakan alam semesta dan kita semuanya kita diajari untuk selalu apa setiap hari? Berdoa untuk menjaga apa setiap hari? Menjaga alam. Untuk membersihkan apa setiap hari? Membersihkan lingkungan. Untuk mengolah sampah menjadi barang-barang yang berguna.
jadi sudah paham ya, lewat pelajaran kita hari ini bersyukur untuk apa tadi? Alam dan lingkunganku. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini anak-anak. Kita berdoa kepada Tuhan untuk menutup pembelajaran kita. Minta Teman-teman, mari kita berdoa. Berarti Tuhan Yesus, kami sudah belajar, tolong berkati kami, tolong adik setia dan tolong berkati teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah